Semuanya, makasih banget udah mampir ke video ini. Nama gue Dina dan hari ini gue bakalan cerita tentang English Days. Nah, English Days yang gue ceritain ini adalah pengalaman gue dari 2015 sampai 19. Dan tentu saja tidak semua informasi dan detail tentang English Days ini akan gue bagikan karena ya pengetahuan gue juga terbatas. Gue tidak tahu tentang detail dari English Days sebelum-sebelumnya. Ya sebenarnya gue pernah ngobrol juga sih tentang English Days di tahun 2014 ke belakang, cuman maksudnya 14 dan sebelumnya, tapi gue rasa tidak bijak bagi gue untuk membeberkan hal itu karena nanti malah takutnya gue sok tahu malah terus salah. Jadi di sini gue akan mengundang kakak-kakak dan teman-teman yang sama-sama ikut sasing, yang sama-sama jadi anak sasing dan pernah berpartisipasi di English Days, terutama untuk teman-teman kakak-kakak yang angkatan 14 dan ke atas. Itu berbagi cerita di video ini lewat kolom komentar. Jadi nanti teman-teman yang pengen masuk ke sastra Inggris ataupun yang baru masuk itu bisa mengetahui lebih banyak English Days tuh apa sih dan kayak gimana sih gitu. Dan sebagai informasi juga di sini untuk teman-teman Gamada 2020, terutama untuk anak-anak sasing, itu kalian tidak akan bisa merasakan atau mengikuti English Days di 2020 karena saat ini kita lagi ada pandemi dan pihak universitas itu tidak memperbolehkan adanya kegiatan ekstra kampus. Jadi kegiatan di luar kegiatan akademik itu ditiadakan, kecuali kalau emang itu berhubungan sama ospek, terus habis itu sama ya benar-benar penting lah gitu. Terus kegiatan akademik aja itu untuk anak-anak tahun kedua dan ke atas itu udah daring, benar-benar full daring. Jadi mereka kecuali kalau ada praktikum yang benar-benar mengharuskan mereka ke kampus itu nggak akan pergi ke kampus sama sekali kayak gitu. Jadi sebagai gantinya dari pihak Imaji UGM tuh himpunan mahasiswa jurusannya itu mereka mengadakan acara pengganti, namanya tuh Unsolicited Narrative. Nanti link Instagram Unsolicited Narrative dan Imaji bakalan gue taruh di description box, jadi kalian bisa kepoin lebih lanjut. Nah, jadi ini gue mulai aja cerita gue tentang pengalaman mengikuti English Days dari tahun 2015 sampai 19. Pertama-tama gue mau cerita dulu bahwa English Days ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan untuk jadi ajang memperlihatkan kebolehan kita para mahasiswa-mahasiswi sastra Inggris. Jadi biar istilahnya kayak kita memperlihatkan kepada orang-orang bahwa kita itu nggak cuman jago di akademik doang, tapi kita juga bisa kayak nari, acting, main musik kayak gitu. Dan setiap tahun itu biasanya English Days itu punya tema khusus, dan tema khususnya ini itu sudah dikonsep oleh panitia intinya ya kayak SC, terus habis itu ketua pelaksana dan koor divisi kayak gitu. Dan terus habis itu dari tema-temanya ini itu biasanya suka nanti direalisasikan ke dalam beberapa acara. Nah, beberapa acaranya ini itu tergantung dari kesepakatan panitia intinya tadi. Nah, nanti dari anggota-anggota divisi sekaligus koor divisi itu mereka menjadi pelaksana untuk untuk merealisasikan acara-acaranya itu sampai ke malam puncak. Nah, biasanya kalau dari waktu gue masuk itu acaranya English Days itu ditutup dengan
pentas teater. Jadi ada satu hari di mana kita akan menggelar teater drama musikal, dan itu tempatnya nggak mesti di satu tempat sih. Jadi kita kadang-kadang pernah di Taman Budaya Yogyakarta, pernah juga di GSP. GSP tuh Geraha Sabah Pramana, gedung ikoniknya UGM. Terus juga ada pernah di PKKH juga. PKKH tuh adalah gedung keseniannya UGM, tapi sekarang lagi direnovasi. Nggak tahu nanti kalau udah selesai bentukannya kayak gimana. Semoga ya gue ada kesempatan lah buat ngeliat ketika udah jadi gitu. Dan itu menarik sih menurut gue. Nah, gue bakalan mulai dulu dari ED 2015. Jadi ketika gue masuk ke UGM itu gue tidak memutuskan buat enggak ikutan panitia apa-apa. Gue ikutnya cuma UKM satu doang, waktu itu softball. Dan selain itu gue nggak ikutan apa-apa lagi. Kayak gue nggak ikut panitiaan, gue nggak ikut organisasi macam-macam. Dan di fakultas aja cuma ikut kayak rohisnya gitu loh. Tapi itu juga nggak begitu aktif. Dan gue tuh kayak lebih banyak ke observing sekitar gue, karena pengen tahu dulu kayak ini tuh suasananya kayak gimana sih, atmosfernya kayak gimana. Kalau gue ikutan aktif ini itu kira-kira bakalan worth it nggak, dan kira-kira gue bakalan bisa berkolaborasi dengan yang lain nggak gitu kan. Nggak asik gitu ketika lo udah niat banget dan ternyata surrounding atau lingkungan sekitar lo tidak mendukung gitu kan. Udah habis itu akhirnya gue jadinya nggak daftar buat panitia English Days 2015. Tapi waktu itu berhubung karena gue pernah bilang kalau gue tuh bisa main piano di waktu kelas perkenalan. Jadi waktu itu tuh terus akhirnya ada teman satu angkatan gue namanya Adam. Dia tuh bisa main gitar dan dia tuh masuk ke tim musiknya ED 2015 kan. Terus dia bilang ke anak-anak tim musik kalau misalnya gue tuh bisa main piano kayak gitu. Karena dibilang gue bisa main piano kan, terus akhirnya ya kating-kating yang tim musik tuh pada tertarik dong, kayak wah lumayan nih gitu kan, ayo kita berbi dia gitu. Dan ternyata waktu gue masuk tuh waktu itu tuh udah ada bassis, sudah ada gitaris, sudah ada keyboardisnya juga. Jadi kayaknya mereka keyboardisnya mau megang dua. Satunya waktu itu keyboardisnya tuh Mas Timi. Jadi Mas Timi tuh angkatan 14 dan dia tuh benar-benar jago banget main keyboardnya. Kayak anjir lah, dia kalau gue lihat dari cara mainnya dia pun udah kelihatan banget kalau dia jam terbangnya tuh tinggi. Dan ketika gue main itu tuh kayak bener-bener berasa kayak makhluk berupa bertemu dengan orang berparas paling cantik kali sedunia. Karena gue tuh udah lama banget gak megang piano, dari kelas 12 udah off. Dan ditambah lagi yang kedua itu gue gak ada keyboard untuk latihan di kosan. Terus yang ketiga background gue tuh klasik, dan gue nggak pernah sebelumnya untuk latihan main bareng band-bandan sama band gitu. Dan gue nggak punya sense of improvisasi, dan gue jam terbangnya rendah. Terus yang keenam, gue tidak punya kendaraan pribadi. Jadi kalau misalnya kemana-mana tuh gue nggak bisa, belum punya mobilitas untuk itu, karena waktu itu juga kendaraan umum cuman Trans Jogja, dan gue nggak bisa rely on Trans Jogja karena jadwalnya juga nggak jelas, dan rutenya ya gue nggak yakin sih ada rute yang ke arah situ, dan kalau pulang pun juga bakalan susah gitu. Nah, karena banyak faktor itulah akhirnya gue didepak gitu dari grup. Udah akhirnya gue ya walaupun sakit hati juga dengan cara gue didepak, tapi gue ya udahlah gitu kan, gue terima aja. Karena lagian juga ya gue sadar diri juga gitu dengan keadaan gue saat itu,
gak mungkin dong kalau misalnya gue ikutan mereka. Udah akhirnya singkat cerita gue nonton ke pentasnya. Itu pentasnya waktu itu lakon yang dimainin adalah Romeo and Juliet, dan itu dipentasin di GSP. Waktu itu gue tidak menyangka kalau misalnya pentasnya itu akan menggabungkan elemen kearifan lokal dan elemen barat gitu. Jadi jadi Romeo and Juliet itu kan karya sastranya dari William Shakespeare ya kan. Terus juga lagu-lagu yang dimainin sama tim musik itu kan kebanyakan lagu-lagu bahasa Inggris yang otomatis ya lagu-lagu barat gitu. Tapi mereka juga keren banget karena mereka bisa menyesuaikan tim komunitas wayang sama komunitas gamelannya sastra Inggris untuk ke dalam ceritanya Romeo and Juliet. Jadi kayak itu adalah kolaborasi termantap sih menurut gue. Cuman waktu itu gue agak sedikit kecewanya adalah karena mereka itu HT-nya ternyata bukan HT tapi mic-nya itu terus kemudian ada yang bermasalah. Jadi ada yang kondensornya tiba-tiba mati, atau misalnya mic aktornya mati yang dipasang di sini tuh loh, kayak gitu. Jadi kayak dan waktu itu tuh layar subtitlenya tuh nggak ada, jadi kita tuh nggak tahu waktu pas mic-nya mati tuh si aktor tuh lagi ngomong apa gitu, karena ya dari panggung sampai ke arah kitanya penonton aja tuh ada jarak yang ya lumayan lah gitu. Ya udah akhirnya setelah ED 2015 gue memutuskan gue harus ikut ED 2016. Dan di ED 2016 waktu itu temanya tuh kalau nggak salah sekitaran fairy tales, dan acaranya tuh ada beberapa acara, tapi yang paling utama yang gue ingat adalah storytelling. Dia tentang cerita-cerita ini, storytelling apa ya, gue lupa, pokoknya ada satu acara gitu, dan waktu itu gue jadi salah satu anak keamanannya juga di situ. Nah di awal tahun 2016 sampai bulan Juli itu pekerjaan gue aman-aman jaya. Waktu itu gue jadi anak keamanan dan gue masih bisa memenuhi tugas-tugas gue, termasuk juga survei ke TBY, karena misalnya TBY itu ramai banget dan itu pasti kayak banyak banget komunitas pementasan yang udah ngebooking di situ. Jadi kita harus cepet-cepetan booking dari jauh-jauh hari, kalau enggak nanti kita pasti nggak bakalan dapet di situ. Nah tapi ya waktu itu gue nebeng sih sama cutting juga. Tapi terus setelah semester baru, jadi waktu pas pertengahan tahun tuh udah masuk ke semester 3 waktu itu tuh, terus akhirnya jadwal gue berantakan karena waktu itu gue daftar UKM tenis meja sama daftar Mapagama, dan karena diksarnya Mapagama itu sama materi ruangnya itu padet banget, jadinya tuh kayak gue akhirnya kayak kuliah keteteran. Terus habis itu juga gue harus banyak izinnya karena diksarnya wajib, kayak capek banget. Dan terus juga ya gitu. Dan yang paling gue bikin nyesel tuh ini sih, waktu itu karena udah kadung gitu kan. Jadi pas satu hari sebelum hari H pentas sampai hari H pentas itu tuh gue ada diksar suruh naik Bukit Turgo. Nah waktu itu gue kalau misalnya gue mendengar dari pemaparan korlap dari grupnya gue, timnya gue, itu tuh kita bakalan bisa sampai ke Jogja kota itu rencananya tuh ya kira-kira paling lambat maghrib gitu kan. Dan gue mikirnya mungkin gue bisa kali nanti nyusul pas maghrib gitu. Ternyata tuh enggak, jadi
pas maghrib tuh gue nggak bisa langsung balik, dan akhirnya gue nggak bisa nyusulin mereka kayak gitu. Dan waktu itu juga gue lupa sih udah ada Gojek apa belum, yang jelas pokoknya waktu itu tuh gue bener-bener nyesel banget, dan gue merasa bersalah karena yang harusnya gue bisa menjaga amanah dengan datang dan menjaga keamanan di TBY waktu hari H pentas, itu gue nggak bisa datang karena waktu itu gue terlalu antusias ikutan Diksar. Ya gue nggak menyesal sih dengan pengalaman Diksar, cuman ya tetap aja kayak gue di satu sisi kayak nyesel sih. Gue paling nggak kan kalau misalnya gue tahu gue nggak bisa jaga di dalam, gue paling nggak bisa tetap denger lah acaranya dari luar gitu, dan gue bisa kayak sedikit relate gitu ke teman-teman ketika teman-teman gue itu pada cerita soal ini English Days kemarin nih gini loh ceritanya, kayak gini. Dan kemarin tuh kayak waktu ada kayak gitu tuh gue bener-bener yang cuman diem aja gitu, karena ya gue gak bisa relate lah gitu, gue orang nggak ada di sana gitu kan. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk tahun 2017 gue pengen jadi gue pengen menjadi penampil, gue pengen jadi panitia. Alasannya gue pengen jadi penampil adalah karena gue penasaran gitu kan, udah 2 kali gue tidak menjadi bagian dari penampil, dan gue tuh pengen gitu kayak membuktikan ini loh gue juga bisa gitu. Dan waktu itu di tahun 2017 Mas Timi yang udah gak tau ya, mungkin udah 3 kali ya dia jadi keyboardisnya ED English Days. Terus dia tuh kayak enggan gitu loh, kayak males ikutan lagi karena dia waktu itu juga udah tahun keempat di tahun 2017, dan dia tuh juga kayak udah 3 kali ikut ED, makanya terus dia akhirnya kayak cari yang lain dong gitu, aku pengen skripsi gitu dia bilang. Terus ya udah akhirnya gue mengisi salah satu instrumen di situ di tim musik. Gue waktu itu mainnya keyboard karena emang gue bisanya itu. Dan waktu itu di tim gue tuh yang udah terisi ada Adam di gitar, dan waktu itu juga udah ada Nurma, Uli, Bibil di vokal kayak gitu. Cuman waktu itu belum ada drum, belum ada bass, dan belum ada biola. Dan kita tuh belum benar-benar ada latihan banget, baru ada sekedar kayak ngobrol-ngobrol, ini loh kita kira-kira mungkin rencananya tuh kayak gini. Soalnya waktu itu naskah juga masih digarap, masih ada input sana sini, masih diedit. Dan waktu itu tuh satu-satunya anak 14 yang berpartisipasi di stage itu adalah Mas RG, dan dia tuh jadi aktor. Dan sisanya tuh ya waktu itu ada di grup gamelan yang anak 14 lainnya. Nah segalanya berubah menjadi penuh tekanan ketika kita mulai berada di pertengahan tahun. Waktu di 2017 itu gue udah off, gue benar-benar keluar dari Diksar Mapagama. Gue nggak jadi anggota tetap karena gue nggak bisa keep up. Sorry dengan itu suaranya. Gue nggak bisa keep up, jadi ya udah gue keluar gitu kan. Dan gue memutuskan untuk full bener-bener ngurus di kuliah, terus juga UKM tenis meja sama ke ED kayak gitu. Dan ketika itu di pertengahan tahun itu persiapan kompetisi tahunan yang lagi dirintis sama UKM tuh lagi mulai kayak baru mulai progres cepatnya tuh pas mulai pertengahan tahun. Dan ditambah gue juga ngurus dua-duanya,
jadi panitia sekaligus pementas di ED dan panitia di acara kompetisi itu, gue jadi kayak bener-bener stres banget waktu itu karena keduanya tuh benar-benar punya ekspektasi banyak dan ada demand pekerjaan yang harus gue selesaikan di keduanya. Makanya terus akhirnya sempet gue waktu ngurus panitiaan di Rektor Cup tuh jadinya ada yang nge-backup juga dan gue agak merasa bersalah juga sih, kayak bukan agak lagi, malah gue benar-benar ngerasa bersalah karena ya yang harusnya gue bisa mengerjakan semuanya tuh jadi nggak bisa sama sekali karena ya ada berbagai macam hal lah gitu. Dan gue tuh kayak sampai sekarang tuh kayak merasa nggak enak gitu loh sama teman-teman OKM gitu. Dan untuk di English Days sendiri itu kita yang tim musiknya tuh baru benar-benar mulai progres latihan, mulai garap-garap lagu yang dipakai itu waktu pertengahan tahun. Dan waktu itu kita juga open recruitment ke anak-anak baru, anak-anak 17 untuk posisi tertentu, yaitu di drum terutama, bass sama di biola kalau nggak salah. Tapi waktu itu yang biola kemudian kita nggak ngambil karena pertimbangan tertentu. Terus yang kedua kita juga sebenarnya tuh yang gitar yang satunya ada sama drummernya ada, cuman kemudian karena tekanan latihan dan juga emang kayak waktu itu tim musiknya tuh kayak dipandang agak remeh gitu loh sama tim produksi yang lain. Makanya tuh jadinya kayak kita tuh bener-bener tertekan banget. Dan mungkin karena itu terus drummernya sama gitaris yang satunya nih, yang keduanya anak 17 itu mereka akhirnya mundur dan akhirnya kita jadi harus nyari orang lagi. Nah, dari kita pertengahan tahun itu sampai sampai akhirnya kita dapat drummer baru itu tuh dan juga basis. Kalau basisnya itu nggak lama kemudian ya, terus kita dapat karena rekomendasi dari tim produksi. Jadi waktu itu terus akhirnya kita rekrut ada namanya Hafid, dia itu anak Visipol dan dia tuh anak Gama Band. Terus biolanya waktu itu kita ngerekrut Mbak Frida, dia anak UNY. Dan jadi tuh pokoknya tuh dari kita mulai latihan pertama sampai si drummernya ini ganti dan juga gitaris yang satunya ini mundur, itu tuh kita bener-bener yang tense banget dan kayak gue pun stres gitu. Mereka stres, gue insecure, gue ngerasa emosi terus, gue pengen marah terus, nafsu makan gue hilang karena gue ngerasa ternyata ini kayaknya orang-orang berekspektasi terlalu tinggi, padahal gue tidak bisa memberikan sesuatu yang melebihi ekspektasi mereka gitu. Dan itu aja tuh sampai akhirnya tuh gue sering banget di cheer up sama teman-teman, terutama dari koor tim musik yaitu Nurma, terus juga sama Hafid sama Mbak Frida. Terus gue tuh kayak udah bener-bener tiap kali latihan tuh gue udah bener-bener yang ini gue mau nyerah aja, gue mau mundur, kayak gue udah gak kuat kayak gitu. Tapi mereka masih tetap nyemangatin gue dan jujur aja ketika akhirnya kita mendapatkan drummer baru dan kita akhirnya mulai mendapatkan progres yang benar-benar signifikan buat ketika latihan, itu tuh kita itu aja tuh waktu kita latihan bareng-bareng sama tim aktor aktris, dancer dan juga tim gamelan, itu gue masih tetap kayak selalu salah gitu loh. Kadang gue selip, kadang tim musiknya secara umum temponya nggak sesuai kayak gitu. Terus ya pokoknya salah terus. Tapi alhamdulillahnya tidak disangka-sangkanya ketika gladi resik sama ketika pentas itu malah it turns out well, better than I thought gitu.
Jadi waktu udah di run through terakhir itu gue udah bener-bener deg-degan gitu kan, kayak gue takut banget gue tuh mengecewakan semua orang karena pressure-nya tuh tinggi banget. Gue takut gue salah main, gue takut mengecewakan orang, gue takut fales kayak gitu kan. Terus ketika kita udah di minggu tenang, kita udah bener-bener kayak nggak pengen ada yang sakit yang harusnya digunakan untuk tenang-tenang, senang-senang, itu tuh gue bener-bener sama sekali nggak bisa gitu kan. Karena waktu itu gue akhirnya tuh kayak kepikiran gitu loh. Gue udah kepikiran sama rektor Kalk. Gue udah bener-bener udah sampai ada konflik gitu kan sama beberapa anggota panitia juga, baik di ED sama di rektor Kalk. Terus belum lagi gue juga dengan beban pentas kayak gitu. Ya udah, gue sampai nafsu makan gue hilang sama sekali, dan gue tuh sampai mimpi buruk nggak enak. Dan di malam sebelum pentas itu tuh gue bener-bener yang tidurnya tuh nggak nyenyak banget. Gue takut kalau misalnya nanti gue malah mengacaukan segalanya. Nah, yang menarik adalah jadi tuh di waktu pentas untuk kita yang tim musik itu kita pada janjian, yang cewek-cewek pada pakai kebaya, bawahannya bebas, sementara yang cowok tuh pada pakai kemeja. Nah, gue itu waktu itu tuh punya punya sebuah kebaya yang waktu itu kebaya SMA waktu graduation itu gue bawa. Ternyata kebayanya itu kekecilan karena waktu itu gue udah nambah berat badan banyak banget. Dan ya udah, akhirnya gue solusi alternatifnya, karena waktu itu gue juga udah nggak sempet buat nyari kebaya, ya udah akhirnya gue memutuskan untuk gue pakai kemeja, gue pakai bawahan celana bahan hitam, gue pakai dasi hitam, istilahnya kayak gue PPSMB, tapi gue jasnya gue minjem sama ya siapapun lah yang ada di situ. Gue bilang, cowok-cowok yang punya jas blazer, tolong dong minjem gitu, yang ukurannya kira-kira L gitu. Ya udah, akhirnya ada yang bawain dan gue minjem. Dan akhirnya tuh gue waktu hari H itu baju gantinya gue bawa. Dan waktu itu pas gladi resik itu belum dipakai, jadi waktu gladi resik tuh semuanya berjalan dengan baik. Dan waktu itu ya kayak gue bisa lebih los lah gitu, kayak gue nggak nervous gitu. Nah terus sore-sorenya pas waktu istirahat, jadi tuh kita ganti baju, ini itu makan. Nah itu tuh terus akhirnya gue ganti baju nih, gue nggak mandi, tapi waktu itu gue ganti baju langsung jadi tampilan cowok. Dan waktu itu gue bagi kayak hair creamnya punya Hafid, karena ya gue tau lah dia sebagai anak band kan pasti dia harus jaga penampilannya kelihatan bagus gitu kan, makanya dia bawa hair cream dan gue minjem gitu, gue bagi dan untuk nge-style rambut gue lah. Dan ketika gue udah pakai itu tuh kayak anjir, orang-orang tuh pada langsung anjir lu tuh kayak cowok banget anjir kayak gitu. Nah gue tuh benar-benar jadi kelihatan kayak cowok gue. Dan ketika kita udah malam-malam sore-sore sebelum pentas, kita tuh pada foto, kita foto dulu yuk gitu. Nah setelah itu kita tuh jadi kita di luar, waktu acaranya itu dimulai udah ada MC-nya ngomong bla 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 bla, terus ada sambutan, terus juga ada pembacaan pemenang, itu kita masih di luar. Tapi ketika akhirnya si MC-nya itu selesai kasih kesempatan untuk kayak nyebutin pemenang-pemenang, terus juga kepala prodi yang waktu itu udah Pak Adi itu juga udah ngasih sambutan dan macam-macam. Terus akhirnya kemudian kita masuk
Dan gak lama kemudian akhirnya acaranya tuh dimulai. Sumpah ini ketika acaranya dimulai nih itu gue nervous banget, karena ya ini adalah pentas besar pertama gue gitu, ini adalah debut pertama gue. Dan waktu itu acaranya tuh dimulai dari dibuka oleh tarinya ini diiringi sama prasasti tim gamelannya, dan setelah itu ada Pak Landung sebagai bintang tamu kita yang menjadi jadi Prabu di videonya, di pentasnya itu baca puisi dulu, kayak dia benar-benar reciting his poem. Dan gue kagumnya adalah beliau itu bisa membacakan istilahnya kayak bisa memorize puisinya itu sepanjang itu dengan baik gitu, dan beliau juga bisa bacanya tuh tanpa naskah dan udah dengan ekspresi yang keren lah gitu. Tapi ya gue tidak heran lagi, karena memang ya kualitas seorang aktor ya gitu, jadi kayak mantap lah, Pak Landung memang mantap ya. Terus nah setelah Pak Landung itu baca puisi itu tuh benar-benar curtain gordennya ditutup, terus gue mulai main, dan itu tuh kayak wah tangan gue dingin banget, tapi gue berhasil membawakannya. Dan setelah lagu pertama itu akhirnya gue jauh lebih percaya diri setelahnya. Jadi di lagu-lagu selanjutnya tuh kayak okay, it's better than I thought, cuman tetap aja kayak ya pasti ada lah kesalahan teknis. Dan ya gitu, cuman overall gue suka banget sama pentasnya. Dan jujur gue suka banget sama musik-musik iringan yang dibawakan sama prasasti. Nah jadi nanti kalau misalnya kalian penasaran sama pentasnya itu, kalian bisa mampir ke video rekamannya, nanti linknya gue bagiin juga di description box. Terus sama kalau misalnya kalian penasaran sama musik ilustrasinya juga dari dari prasasti, nanti gue bagiin juga link playlistnya, jadi kalian bisa denger. Dan selanjutnya gue moving on ke tahun selanjutnya, yaitu 2018. Jadi setelah keberhasilan gue debut gitu di 2017, akhirnya gue memutuskan enak kali ya kalau misalnya gue pentas lagi, tapi jadi mungkin jadi aktor atau mungkin jadi tim gamelan gitu. Nah terus beneran aja gitu, gue ketika gue mengikuti berdoa kayak gitu, itu dua-duanya tuh terkabul. Jadi waktu setelah ED terus akhirnya gue daftar prasasti dan keterima. Cuman waktu itu terus akhirnya di tahun 2018 gue ditawarin sama anak-anak 16 untuk berpartisipasi jadi aktor di ED 2018. Nah waktu itu ED 2018 tuh tema besarnya adalah jurnalistik, lebih tepatnya ke post-truth di jurnalistik. Nah jadi kegiatan-kegiatannya tuh berputar di sekitar tema itu. Jadi kayak misalnya seminar jurnalistik, terus itu kemarin juga sempat ada acara apa gitu di Pasangasem, dan terus akhirnya ditutup dengan malam puncak, yaitu teater juga. Dan teaternya nih itu lakonnya tuh adalah Newsies, jadi adaptasi dari Newsies, film Newsies. Newsies itu adalah film Disney yang itu ceritanya tuh loper-loper koran gitu sih, pada rally, kayak mereka pada demo karena waktu itu diupah murah. Dan waktu itu juga Pulitzer tuh kayak memperkenalkan post-truth di perusahaan koran yang dia punya gitu. Ya pokoknya intinya gitu. Nanti kalian juga bisa nyari sinopsisnya Newsies. Nah waktu itu gue jadi Snyder. Tadinya gue pengen dijadiin Les, cuman terus habis itu setelah audisi, terus gue malah dipilihannya Snyder. Dan karena gue dipilihannya jadi tokoh yang awalnya cowok, dan waktu itu di 17 di
ED17 gue sudah sudah mendapatkan recognition dari orang-orang bahwa gue ini kalau misalnya niat itu bisa kelihatan kayak cowok. Makanya akhirnya gue menyesuaikan diri dengan peran yang gue pilih. Ya jelas aja sih kayak ketika gue menyesuaikan dengan peran yang gue pilih, itu tuh orang-orang yang benar-benar agamais banget, yang benar-benar religius dan mereka imannya baik tuh kayak adalah yang pasti mikir kayak, ih kok bisa sih orang kayak gue tiba-tiba lepas kerudung kayak gitu. Tapi ya gue kayak ya mau gimana lagi, dan ini hanya sekali gitu, dan gue juga ya udahlah gitu kan, hanya sekali seumur hidup ini gitu. Waktu itu sih mikirnya juga. Tapi ternyata walaupun proses aktor aktrisnya ini berlatihan tuh kayak ya tergolong menyenangkan, gue tetap ternyata berpikir bahwa kayak ternyata menjadi aktor itu susah ya. Jadi kayak untuk membangun karakter, untuk menghidupi karakter itu, terus habis itu untuk membangun chemistry dengan karakter yang lain, dengan tokoh lain di luar karakternya, dan membangun ekspresi itu susah banget. Dan gue mengakui gue tidak cukup berbakat maupun cocok untuk bidang ini gitu. Makanya terus gue mikir kayak ya udahlah, tahun depan gue jadi pemusik lagi aja kalau ada kesempatan gitu kan. Terus tapi ya udah gitu kan, ya tetap gue jalanin sampai selesai. Dan akhirnya tuh kayak ya udah pentas gitu kan. Pentasnya sendiri tuh ya kasih aja sih gitu kan. Cuman ya tetap karena gue kan basicnya bukan orang yang senang tampil di depan layar gitu kan. Gue bukan orang yang senang kayak show off dan menjadi pusat perhatian gitu. Makanya kayak gue bener-bener yang kayak nervous banget, lebih nervous ini dibanding gue main musik, karena gue takut banget kalau gue lupa line gue tuh apa kayak gitu. Dan apalagi waktu sebelumnya ketika SMA tuh, ketika ada ya yang berhubungan sama drama-dramaan kayak gitu tuh, gue bener-bener jelek banget lah gitu, gue nggak bisa. Kayak ya tapi kalau misalnya lo penasaran sama videonya, sama rekamannya tuh ada, nanti gue bagiin linknya, jadi lo bisa ngakses. Dan setelah itu akhirnya setelah ED18 itu selesai, gue terus kemudian kayak hopefully gue punya kesempatan, kayak gue cuma berdoa kayak gue punya kesempatan biar bisa latihan untuk pentas di ED19 terakhir penutup lah sebagai pemain gamelan gitu. Dan ternyata doa gue terkabulkan. Jadi waktu itu akhirnya di ED19 yang waktu itu karena temanya itu menyesuaikan dengan Anastasia, jadi kayak warnanya sudah disesuaikan, warna postingannya. Terus waktu itu ada beberapa kegiatan, cuman yang paling gue ingat adalah school roadshow, dan juga ada kayak open house, kayak bener-bener kayak membuka kesempatan bagi anak-anak SMA yang tertarik sama sasing untuk nyobain satu hari menjadi anak sasing kayak gitu. Terus waktu pentas tuh kita membawakan lakon Anastasia, Princess Anastasia. Kayaknya kalau yang ini gue yakin pasti banyak yang udah tahu. Nah jadi tuh kita sebagai tim gamelan itu akan mengisi beberapa lagu isian dan 2 lagu utama. Bukan lagu utama sih, tapi kayak lebih ke gending komposisi kita sendiri, original. Jadi biasanya kan emang suka kayak gitu. Di 2015 pun ada gending originalnya, dan juga di 2016. Terus 17 juga bawain Haleswati. Tapi waktu 18 kita yang gamelannya tuh enggak gabung sama Nusis, karena ada beberapa hal waktu itu gue nggak akan cerita. Dan ya udah, jadi ya sebenarnya itu beberapa hal itu ada yang bersifat pribadi, dan juga emang waktu itu tuh
kita yang tim gamelan tuh lagi ada banyak banget manggung gitu di tempat-tempat lain. Makanya waktu itu pas akhirnya di approach sama tim produksi tuh kita udah kayak yang waduh ini jadwalnya bakalan terlalu mepet nih, kita nggak akan bisa buat ngejar gitu. Makanya terus akhirnya mereka pakai tim pas ED18 itu gamelannya pakai tim lain. Nah 19 kita pakai tim, kita bareng sama Prasasti lagi. Jadi tim stage-nya tuh udah bareng sama Prasasti. Dan kita waktu itu bawain karya komposisi originalnya tuh Hyang dan gamelan. Dan jujur sih kayak gue seneng banget ya, walaupun istilahnya ketika gue lihat ya dari dibandingkan 17 yang di 18 di 19 pun run through-nya tuh nggak sebanyak run through yang bareng-bareng semuanya itu tuh nggak sebanyak 17 yang bareng-bareng. Lagi itu di 2019 waktu itu run through yang bareng-bareng sama Prasasti itu benar-benar dikit banget. Jadi kita nggak bisa benar-benar mantep gitu loh. Kayak itu aja pun yang tim musiknya tuh sempat kayak pengen dominan gitu loh. Dia punya perspektif sendiri. Dia kayak waktu itu gue sempat denger cerita juga dari ya ada beberapa orang lah gitu, kayak kalau ada yang mikir bahwa nih kenapa sih kok ada gamelannya di sini, kan ini ceritanya cerita Disney, cerita yang sangat Broadway gitu, yang barat sekali, kenapa harus ada unsur yang tidak berhubungan gitu. Dan ya waktu gue denger ya gue kesal juga sih ya, maksudnya gini, kenapa kenapa kalau misalnya ada acara pentas tuh kita harus saklek gitu sama sama originalitasnya gitu. Kayak kenapa memang kalau misalnya harus Disney harus Disney banget gitu. Maksudnya ini kan lakon adaptasi, bisa dong kita sedikit modifikasi gitu kan. Jadi kayak dude, are you okay? Gue mikir sampai kayak gitu, tapi ya udahlah gitu kan. Dan malah ternyata feedbacknya adalah ketika kita gue dan teman-teman Prasasti itu kita evaluasi di beberapa hari setelah setelah ED itu, ternyata gue juga mendengar review dari teman-teman bahwa kayak beberapa dari mereka kayak merasa bahwa oknum yang mengatakan itu yang ada di tim musik itu bahkan kayak terus kayak dan juga mereka merasa bahwa orang-orang yang di luar Prasasti ya itu ada yang bilang ke Prasasti bahwa kayak ini tuh malah musik suasananya yang dari Prasasti tuh lebih ngena kayak gitu. Dan bahkan tuh kayak gue sedikit kecewa juga, dan beberapa orang kecewa kayak tim musik yang mereka sebenarnya potensial untuk mengisi beberapa scene gitu, kayak biar nggak kosong-kosong banget, itu malah nggak dilakuin gitu loh. Padahal dengan mereka membangun musik suasana ya terserah sih mereka mau bikinnya kayak gimana, tapi kayak dengan mereka membangun musik suasana tuh kan jadinya apa yang dilihat orang di depan layar tuh di depan panggung tuh kayak bener-bener yang wah gila banget gitu kan ya, istilahnya ekspresi muka, gestur badan, terus intonasi suara, terus juga sama lighting panggung aja tuh nggak cukup gitu, karena ya musik juga berpengaruh kan. Terus kayak tapi ya udahlah gitu kan, udah terjadi juga gitu kan. Dan waktu itu juga ada kesalahan fatal di mic-nya, jadi di sound systemnya tuh kayak agak error gitu. Jadi kesalahan yang sama di ED 2015 itu terulang. Jadi ada saat dimana kondensornya itu mati, terus habis itu mic-nya juga mati. Jadi aktor-aktris yang lagi ngomong tuh nggak kedengeran suaranya. Bahkan kita yang
tim gamelan yang duduknya dan posisinya aja ada di pinggir panggung aja tuh kayak nggak denger gitu loh mereka tuh ngomong apa sih gitu. Jadi kayak ini potensial tapi agak mengecewakan gitu waktu itu. Tapi ya terus habis itu di tahun selanjutnya tuh malah tahun 2020 ini ketika kita hendak membuat itu malah membuat ide lagi gitu, malah tahun ini gagal karena pandemi. Tapi nggak apa-apa karena ya memang lebih baik kita membatalkan acara gitu kan daripada nanti malah hasilnya jadi semakin tidak bagus gitu kan, malah nggak ada yang nonton, atau misalnya malah kalau misalnya kita paksakan nonton dan orang-orangnya juga maksain buat datang terus malah pada kena corona gitu kan, jadi kan nggak asik banget gitu loh. Apalagi kan kayak ya seni pertunjukan lah, yang masa sih kita yang pertunjukan yang aktor aktrisnya tuh pada maskeran gitu kan, kecuali kalau emang ya memang dikondisikan seperti itu. Cuman kan ya nggak etis juga gitu kan, pandemi terus kita masa mau mau mencelakakan orang gitu kan. Karena hal itu terus akhirnya teman-teman angkatan 2018 dan juga pengurus Imaji itu mereka pada mengganti ide itu dengan sesuatu yang lain, dan acara yang menjadi penggantinya adalah Unsolicited Narrative. Dan harapannya semoga acara Unsolicited Narrative ini pun ketika nanti ide sudah bisa bergerak lagi, sudah bisa berjalan lagi, itu nanti bisa berjalan beriringan gitu. Jadi Imaji punya acara Unsolicited Narrative, terus juga selain itu ada English Days kayak gitu. Dan ya begitu sih cerita gue tentang English Days 2015 sampai 19. Semoga ini sangat-sangat informatif, terutama untuk teman-teman angkatan 2020 dan mungkin juga 19 gitu. Jadi gue harap juga ini bisa jadi pedoman buat teman-teman yang kemudian akan menghidupkan kembali English Days. Dan gue lupa, jadi di malam puncak seluruh English Days yang pernah gue ikutin dari 2015 sampai 19 itu semuanya diselenggarakan di bulan November, cuman tanggalnya beda-beda ya, nggak selalu sama gitu. Nah jadi segitu dulu aja. Like aja videonya kalau suka, kalau nggak suka ya udah dislike aja, dan gue bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.